Kita menantikan berita Nusantara. Pemerintah tengah mengkaji usulan pembubaran organisasi masyarakat yang berpotensi mengganggu keamanan. Presiden Joko Widodo melalui Kemenko Polhukam akan menyusun payung hukum yang jelas terkait usulan tersebut. Presiden Jokowi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan wacana pembubaran ormas-ormas yang berpotensi mengganggu keamanan nasional. Namun Jokowi tetap memperbolehkan setiap warga negara atau ormas yang ingin menyampaikan pendapat melalui aksi unjuk rasa asal mengikuti aturan dan tak mengganggu ketertiban umum. Namun Jokowi mengingatkan warga untuk melakukan hal-hal yang lebih produktif dibandingkan melakukan hal yang membuang energi. Kita ini kan hidup di negara yang berdemokrasi, di negara yang demokratis. Silahkan menyampaikan pendapat, silahkan yang ingin demo. Tapi kan ada aturan-aturannya yang harus diikuti. Pertama, tidak mengganggu yang lain, bisa menjaga ketertiban dan keamanan kota atau negara. Kalau sudah dirasa mengganggu, nah itu yang ingin saya kira dilakukan sesuatu oleh Menko Polhukam. Jangan sampai energi kita ini habis setiap hari hanya untuk urusan-urusan yang tidak produktif. Apa akan terus kita ulang-ulang seperti ini? Tidak. Saya sampaikan ini, tidak. Pak, Jadi kalau ada gerakan-gerakan yang berpotensi mengganggu keamanan, itulah yang akan dilakukan nantinya oleh Menko Polhukam. Belum tahu akan dilakukan apa. Tapi dari sisi peraturan itu memungkinkan ya Pak? Dari sisi aturan itu memungkinkan. Takaran mengganggunya seperti apa? Ya nanti ini yang mau dikalkulasi oleh Menko Polhukam, dilihat payung hukumnya. Ya. Berarti sudah ada ya Pak yang organisasi? Nanti ditunggu aja. Kita menantikan berita Nusantara. Pengamanan dan untuk informasi terkini dari lapangan kita akan bergabung dengan Wilson Purba. Wilson, arus lalu lintas mana saja yang akan dialihkan? Sumi, ada dua arus lalu lintas yang ditutup pada pagi hari ini, diantaranya adalah Jalan Medan Merdeka Utara dan juga Jalan Veteran. Dua jalan ini sudah ditutup sejak pukul 9 pagi tadi. Tujuannya adalah memang nanti massa akan diarahkan ke Jalan Medan Merdeka Utara ini sehingga nanti tidak ada gangguan lalu lintas pada saat terjadinya aksi unjuk rasa di kawasan Gedung Mahkamah Agung. Nah, untuk tadi penutupan jalan ini tadi sudah dilakukan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sementara untuk menormalkan kembali jalan ini pihak kepolisian masih belum bisa memastikan karena masih melihat situasi dan kondisi nanti pasca aksi unjuk rasa dilakukan di kawasan Gedung Mahkamah Agung. Sumi. Ya Wilson, lalu bagaimana pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Agung? Ya Sumi, untuk pengamanan di sekitar Gedung Mahkamah Agung ini sudah dilakukan sejak pagi tadi. Ada 2.552 personil kepolisian yang sudah berjaga di sini. 20% di antara petugas kepolisian ini ditugaskan atau ditempatkan di dalam kawasan Gedung Mahkamah Agung. Sementara 80% personil kepolisian ini ditugaskan di luar dari Gedung Mahkamah Agung. Untuk barikade juga ini sudah disiapkan sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Ada 3 lapis barikade. Yang pertama adalah pembatas jalan beton dan yang kedua adalah kawat duri. Sementara yang ketiga adalah mobil taktis yang sudah disiapkan juga sejak pagi hari tadi. Ada puluhan mobil taktis di sini yang sudah disiapkan. Diantaranya adalah mobil dengan barikade dan juga ada mobil untuk melemparkan air nanti untuk berjaga-jaga dan juga untuk mengamankan situasi kondisi pada saat aksi unjuk rasa nanti. Barikade ini ditempatkan jaraknya 300 meter dari Gedung Mahkamah Agung karena memang Mahkamah Agung ini posisinya berada di
kawasan ini. Untuk sampai saat ini, tadi kami juga melihat bahwa sejumlah massa sudah bersiaga menuju ke titik temu, yaitu di Masjid Istiqlal. Sejumlah massa sudah berjalan ke sana dan diperkirakan nanti akan jalan ke lokasi ini pada usai sholat Jumat. Belum diketahui, belum ada respon dari Mahkamah Agung mengenai tanggapan mereka soal tuntutan dari para ormas ini. Namun masih melihat situasi dan kondisi nanti, apakah memang Mahkamah Agung menerima perwakilan dari para pengunjuk rasa untuk mendiskusikan, untuk mencari titik tengah dari antara permintaan dari para ormas ini dan juga hukum yang sudah ditetapkan untuk dalam proses persidangan yang sedang berjalan saat ini. Sumi, kembali ke Anda di studio. Kita menantikan berita Nusantara. Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Amin Rais bersama sejumlah ulama alumni Gerakan 212 dan Persatuan Pekerja Muslim Indonesia atau PPMI mendatangi kantor Komnas HAM di Jalan Latu Harari, Menteng, Jakarta Pusat. Mereka mendesak Komnas HAM segera membentuk tim investigasi untuk menangani kasus dugaan kriminalisasi terhadap sejumlah ulama dan aktivis yang dilakukan aparat penegak hukum. Sejumlah tokoh agama dan aktivis seperti Amin Rais, Egy Sujana, dan Ustadz Ansufri Sambo siang tadi menemui Komisioner Komnas HAM. Kedatangan mereka kali ini untuk mendesak Komnas HAM segera membentuk tim investigasi khusus guna mengungkap adanya upaya kriminalisasi dan tuduhan makar yang dialami oleh para ulama dan aktivis yang sempat diamankan pihak kepolisian. Mantan Ketua MPR RI juga meminta Komnas HAM melalui DPR segera memanggil Presiden Joko Widodo untuk didengar keterangannya terkait perkembangan kasus yang hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya. Menanggapi permintaan tersebut, Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai berjanji akan segera membentuk tim khusus. Rencananya para alumni Gerakan Aksi 212 akan kembali mendatangi Komnas HAM hari Selasa mendatang untuk memberikan bukti atas kasus dugaan kriminalisasi yang dialami aktivis dan ulama. Bukan cuma ulama, aktivis itu Mas Bintang, Mbak Rahmawati, dan lain-lain. Mas Bintang itu cuma kirim surat kepada MPR. Mungkinkah untuk di-impeach terbuka, ya? Dan juga kriminalisasi ditahan dan tidak ada suntungannya. Influencer ditahan, tidak ada suntungannya. Ini apa-apaan, ya? Jadi ini sebuah perkembangan negeri kita yang amat sangat membahayakan. Jadi kita harus mengatakan inafisah, harus ada yang menyetop. Nah, jadi saya masih ada sedikit kepercayaan Bung Jokowi mudah-mudahan sadar, ya, tidak dikerumuni orang-orang yang hanya asal presiden senang, ya, lama-lama nanti makin tersungkur. Jadi Bung Jokowi tolong Anda kembali jadi Jokowi yang asli. Dan langsung kepada komisioner yang lain untuk membentuk tim investigasi di Komnas HAM. Saya kira urgensitas pembentukan tim investigasi itu penting karena untuk memastikan adanya keadilan bagi mereka yang menjadi korban dan kepastian hukum bagi negara. Kemudian sejumlah ulama didampingi tim pengacara Muslim melaporkan kriminalisasi terhadap ulama ke Komnas HAM. Kita segera bergabung dengan rekan Priscilla Siregar di sana. Selamat siang. Sila, silakan dengan laporan Anda. Fandi, melanjutkan proses pelaporan yang dilakukan oleh tim pengacara Muslim kepada pihak Komnas HAM pada minggu lalu, tepatnya hari Jumat 28 April 2017. Hari ini tim pengacara Muslim kembali hadir di kantor Komnas HAM yang terletak di Jakarta Pusat untuk melakukan pengaduan akan adanya kriminalisasi para tokoh ulama dan juga para tokoh umat Islam yang kerap kali terjadi di beberapa aksi. Misalnya dari aksi kasus Makar 212 ataupun kasus Makar 313 di mana para ulama maupun tokoh ditangkap pada saat sedang melakukan aksi damai yang sedang berlangsung. Dan tadi juga dari tim pelapor hadir Ustadz Zambo dan juga Ahmad Medan, dan mereka mengatakan bahwa tidak ada satu kata pun yang terdapat di undang-undang mengenai kata makar. Dan mereka menilai bahwa jikalau memang ada, hal tersebut bukanlah berdasarkan dokumen yang resmi. Dari sini tim pelapor meminta
dua hal terhadap Komnas HAM, yaitu yang pertama adalah meminta pada pihak Komnas HAM untuk membuat tim investigasi yang bersifat independen yang dinamakan TGPF, yaitu Tim Gabungan Pencari Fakta, untuk menyelidiki kasus makar ini. Dan juga yang kedua adalah meminta surat rekomendasi dari Presiden Republik Indonesia yaitu Joko Widodo untuk langsung memberikan atau membentuk tim investigasi yang bersifat independen ini. Adapun mereka tim pelapor diterima oleh pihak Komnas HAM sebanyak 4 orang, yaitu dari pihak Komisioner Komnas HAM terdiri dari 3 orang, yaitu Bapak Nasution, Ibu Siana, dan juga Hafid Abbas. Dan juga untuk dari Ketua Komnas HAM hadir juga Pak Pigai yang menanggapi akan pelaporan dan juga pemberian bukti-bukti ataupun data untuk penguatan pelaporan hari ini. Dan perlu diketahui, Fandi, bahwa menurut info yang saya dapat tadi, usai dari pelaporan ini, jikalau memang memungkinkan dan diperlukan, pihak dari tim pelapor akan pergi ke Mekah untuk menemui Habib Rizik, untuk mewawancarai Habib Rizik terkait kasus makar ini dan sebagai saksi kunci. Dan jikalau memang pelaporan yang mereka lakukan ini tidak ditindaklanjuti oleh pihak Komnas HAM, maka mereka akan pergi ke Den Haag untuk melaporkannya ke pihak Komnas HAM internasional. Dan perlu diketahui juga bahwa Komnas HAM tadi juga sudah mengatakan bahwa akan melakukan beberapa langkah terkait untuk menanggapi adanya pelaporan ini. Yang pertama adalah meminta keterangan dari beberapa pihak terkait kasus makar, lalu melakukan pemantauan khusus terhadap kasus ini, serta yang ketiga adalah mengusut dan melakukan pengusutan tentang makar ini. Dan hingga detik ini, Fandi, proses pengaduan dan pelaporan masih terus berlangsung di ruang pengaduan Komnas HAM yang terletak di Jakarta Pusat. Kembali ke studio, Fandi. Baik, terima kasih Sila untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemirsa Priscila, jika kita melihat bahwa ada laporan yang masuk sebetulnya Komisi Kejaksaan dalam proses persidangan yang sedang berlangsung, tidakkah seharusnya dimaknai dalam bentuk bahwa ya sudah, ini ada kritik tanpa sebetulnya harus berusaha melakukan unjuk rasa kembali? Begini, sebenarnya unjuk rasa itu sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa mengapa masa turun ke jalan dan unjuk rasa, ya, kemudian menyampaikan persoalannya di jalan, ya, ini karena tadi ada semacam timbul ketidakpercayaan dari masyarakat atau tadi public distrust terhadap kinerja atau penegak hukum, dalam hal ini jaksa. Jaksa jelas-jelas ini partisan, ya. Partisan itu artinya tidak bertindak sebagai yang seharusnya bertindak profesional sebagaimana diatur di dalam undang-undang kejaksaan. Dia mewakili negara dalam melakukan tuntutan, menuntut pelaku tindak pidana. Dan laporan itu sebetulnya kan sudah dikantongi oleh Komisi Kejaksaan. Pertanyaan berikutnya adalah, jika kemudian aksi kembali digelar, aksi 55 disebutkan tadi oleh Bahtiar Nasir selaku Ketua GMPF begitu, bagaimana bisa memisahkan ini dalam proses peradilan sehingga yang namanya trial by mob itu tidak benar-benar ada? Meskipun sebetulnya aksi unjuk rasa memang adalah hak konstitusional, namun sebagian kalangan tetap menilai bahwa itu bagian dari mob terhadap penegakan hukum. Ya, tetapi kita perlu catat juga bahwa jauh sebelum adanya masyarakat yang melaporkan ke Komisi Kejaksaan, ini kan sudah lama. Harusnya Komisi Kejaksaan itu juga aware atau care dengan perilaku jaksa yang diduga, ya, telah bertindak partisan, tidak menegakkan hukum dalam politik, dalam kerangka politik hukum, yaitu menegakkan peradilan pidana yang tidak terintervensi oleh kekuatan apapun. Nah, ini kan ternyata, ya, dengan kasar dapat kita lihat dengan kasat mata bahwa jaksa telah melakukan politik partisan, ya. Nah, dengan tidak menuntut, bahkan yang lebih parah, selain tidak menuntut maksimal, tidak menuntut berdasarkan dakwaannya, pertama tidak menuntut dengan dasar dakwaannya, kedua tidak menuntut maksimal, ketiga menuntut dengan percobaan, dan yang terakhir jaksa tidak mengajukan yang namanya replik. Nah, ini kan persoalan. Kalau begini, masyarakat atau negara ini siapa yang mewakili dalam rangka penegakan hukum dalam
criminal justice system. Dalam KUHP kan sebetulnya replik itu juga bagian dari prerogatif dari jaksa penuntut umum, boleh dibentuk atau boleh diciptakan, dikreasikan atau boleh tidak sebetulnya. Dalam prinsip efisiensi peradilan kita nampaknya hal tersebut tidak masalah krusial dalam hukum ini. Tetapi kita kan harus bisa melihat juga bahwa sejak awal jaksa ini sudah mendakwa terdakwa Basuki Cahayapurnama ya dengan pasal 156A. Demikian pula alat bukti yang diajukan. Semua ahli agama, ya toh, ahli bahasa, ahli tafsir, ya, bahkan forensik, ya, digital forensik, semua diarahkan kepada bagaimana membuktikan dakwaan dengan pasal 156A. Ternyata jaksa kemudian tidak dapat membuktikan, tapi yang dibuktikan adalah pasal 156. Nah, ini kan persoalan, sehingga tadi sangat jelas kalau jaksa tidak menggunakan haknya, itu kan ada sesuatu. Sesuatu apa? Adalah keraguan. Karena apa? Dia masih ragu, karena dari awal dia mendakwa dengan pasal 156A, tiba-tiba dia, nah ini, diarahkan. Yang disampaikan dari Mokortono adalah bahwa apa yang disampaikan oleh terdakwa dan juga kuasa hukumnya dalam pembelaan mereka, dalam nota pembelaan mereka tidak jauh berbeda dengan eksepsi, sehingga tidak harus melahirkan yang namanya replik gitu. Tidak mungkin di negara ini tidak pernah terjadi dalam kasus peradilan pidana seorang jaksa yang telah mendakwa dengan pasal 156A kemudian lari dengan pasal 156. Karena jaksa dalam rangka menuntut seseorang harus berdasarkan fakta. Faktanya apa di persidangan? Yaitu dengan bukti, dengan saksi, dengan ahli. Ini fakta di persidangan, dengan bukti-bukti lain. Nah, tidak pernah satupun dibuktikan atau di dalam persidangan Pak Basuki dengan pasal 156. Sama sekali tidak pernah. Nah, kemudian jaksa yakin dengan pembuktiannya pasal 156. Ini persoalan. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan publisitas. Ini berbahaya. Nah, ini coba lihat bagaimana peran jaksa yang seharusnya dilakukan. Ya, dia adalah wakil negara dalam paradigma criminal justice system, mewakili negara untuk menuntut sesuai dengan Undang-Undang 16 tahun 2004. Baik. Tentang Kejaksaan Agung. Anda sebutkan soal criminal justice system, saya harus mengingatkan soal keadilan. Anda melihat bahwa tuntutan itu mencederai keadilan? Sangat mencederai. Sangat mencederai. Keadilan bagi siapa? Kalau tidak mencederai, tidak mungkin ada gesekan-gesekan masyarakat atau tidak mungkin ada masyarakat umat yang turun ke jalan. Semua reaksi yang timbul ini adalah cermin dari kebobrokan yang ditampilkan oleh aparatur penegak hukum. Dalam hal kasus jaksa Pak Basuki Cahayapurnama ini adalah yang ditampilkan oleh jaksa. Jaksa mempertontonkan kepada masyarakat tindakan-tindakan yang tadi, ya, yang tidak mencerminkan profesionalisme jaksa, yang tidak mencerminkan jaksa sebagai wakil negara dalam paradigma criminal justice system. Dan ini mengganggu, mengusik, serta mencederai perasaan keadilan masyarakat. Nampaknya sikap itu memang menjadi pedoman bagi Anda, mengingat Anda juga di MUI yang sudah mengeluarkan sikap dan pandangan keagamaan. Berbicara soal keadilan, barangkali memang ada yang merasa tidak adil begitu, namun bagaimana keadilan bagi seorang terdakwa dan juga opini dan persepsi lain yang menganggap bahwa sebetulnya Pak Ahok itu tidak menodaikan agama. Betul. Berdasarkan apa yang sudah kita saksikan di muka persidangan, pada kenyataannya juga bahwa ada pihak-pihak dan ahli agama yang juga menyatakan bahwa beliau tidak terbukti menistakan agama. Pak Ahok, saya katakan di berbagai media, tidak pernah menyudutkan atau tidak pernah memusuhi satu golongan apapun. Saya keberatan kalau Pak Ahok dituduh dengan melakukan penistaan atau permusuhan terhadap satu golongan tertentu, karena Pak Ahok tidak pernah melakukan itu. Itu sebagaimana diatur pasal 156, yaitu tentang golongan. Pak Ahok tidak pernah melakukan itu. Nah, tetapi perlu diingat bahwa kembali lagi, dakwaan jaksa sejak awal adalah menggunakan pasal 156A. Oleh karenanya kita mesti ingat bahwa saksi-saksi yang diajukan, baik Kiai Ma'ruf Amin, ya, saksi ahli agama yang lain, kemudian saksi dari Muhammadiyah, saksi dari PBNU, semua menyatakan bahwa Pak Basuki Cahayapurnama telah melakukan penghinaan terhadap agama dan penghinaan terhadap ulama. Ditambah lagi dengan kesaksian yang disampaikan oleh Kiai Miftahul Akhyar dari PBNU yang menyampaikan bahwa
dalam persidangan ya, bahwa di samping Pak Basuki Cahayapurnama telah menistakan agama dan menghinakan ulama adalah menyesatkan umat. Nah, ini artinya sudah cukup jelas. Karena apa? Lembaga yang namanya MUI, lembaga yang namanya NU, lembaga yang namanya PP Muhammadiyah itu lembaga keagamaan yang kredibel. Bahkan untuk sebuah perayaan Hari Raya Idul Fitri, pemerintah itu mendengar apa yang disampaikan oleh dan saran apa yang disampaikan oleh NU dan Muhammadiyah, MUI juga. Nah, jadi kalau hari ini kemudian jaksa tidak menggunakan referensi atau pandangan pendapat keagamaan yang disampaikan MUI, PBNU dan PP Muhammadiyah, artinya bahwa jaksa telah mendelegitimasi ya lembaga keagamaan yang dinilai kredibel. Nanti ini nggak sesuai dengan peran jaksa. Baik, namun berbicara masalah pandangan dan sikap keagamaan, Anda sudah sebutkan tadi ahli bahkan saksi yang memberatkan terdakwa, ada edu charge yang meringankan, termasuk dari MUI juga, dari NU juga, sebetulnya meskipun dirinya mengaku personal, Kiai Haji Ahmad Isomudin yang mengatakan sebetulnya bahwa tidak harusnya ada tabayun dan ada proses-proses yang harus dilakukan di sana begitu. Kami akan kembali untuk Anda saat lagi.